Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada cara yang luar biasa untuk menyembuhkan penyakit. Yang sangat ampuh ya. Jadi saya mulai bujang memang mengeluti penyakit, yaitu memandu orang sakit bagaimana cara bekerja sama dengan dokter, bagaimana nanti bekerja sama dengan layanan kesehatan yang lain. Itu saya biasa memandu, alhamdulillah hasilnya sangat barokah. Itu ada kisah tersendiri dari saya ya. Ada kisah. Berhubung ada orang-orang yang sakit parah ya. Berdasarkan pengamatan saya dari bujang, kegagalan dan keberhasilan itu disebabkan oleh apa, solusinya apa, terus prakteknya bagaimana. Itu saya alhamdulillah sudah banyak pasien mulai bujang itu. Lah, saya kok bisa jadi begitu, itu cerita awalnya bagaimana? Begini teman-teman, cerita awalnya saya dulu kan pada waktu umur sekitar 16 tahun itu saya akan mencari suatu kebenaran. Setelah itu ditawari oleh kakak saya, gagal ya. Setelah itu saya ditawari tentang agama Islam. Setelah itu, setelah saya ingin memahami agama Islam, itu saya malah dibully ya. Saya malah dibully dari pihak-pihak yang gak memahami tentang itu. Ya. Terus bagaimana solusinya? Karena mindset saya itu ya, mindset saya, pemikiran saya, walaupun saya masih umur 16 tahun, kan pemikiran saya itu mencari kebenaran ya. Dan saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya ya ditunjukkan. Terus saya punya gambaran, kalau kita ingin bisa nyervis sepeda motor atau elektronik, kita harus paham bagaimana cara ngeceknya, supaya harus secara sistematis, supaya kerja kita bisa efektif ya, kerja kita bisa produktif ya, hasilnya bisa efektif, sarana perasa efisien, waktunya juga efisien. Coba kalau enggak, lah bagaimana cara yang sistematis? Dites pakai Apple kalau elektronik. Saya kan juga servis elektronik begitu. Akhirnya bagaimana? Kalau nggak sistematis, akhirnya mana yang rusak nggak tahu, diobrek-obrek, digoyang-goyang, akhirnya tambah rusak semua.
Artinya kita hidup di dunia itu harus paham, ya, supaya hidup kita itu bisa nyaman. Kalau ada masalah bisa diselesaikan secara produktif, hasilnya efektif, sarana prasarana efisien, waktu efisien, kita harus secara sistematis. Berarti merupakan pemahaman. Jadi kuncinya harus paham. Kalau kita nggak paham servis, ya kerja kita lambat, bahkan nggak berhasil. Nah, begitu juga kita hidup. Hidup itu harus kita paham. Hidup itu sebetulnya bagaimana toh? Itu harus paham. Kalau kita nggak paham, ya kita nggak bisa kerja secara sistematis, hingga hasilnya nggak produktif, sarana prasarana nggak efisien, waktunya juga nggak efisien, bahkan gagal. Walaupun berhasil, ya kadang-kadang nggak efisien, nggak produktif kerjanya, nggak efektif, nggak efisien waktu. Kalau kita nggak secara ahli, akhirnya bagaimana? Meneruskan cerita saya. Cerita saya pada waktu umur 16 tahun, saya mulai dibully orang. Karena apa? Karena mindset saya itu nggak pada umumnya mindset mereka. Kalau mindset saya itu mencari kebenaran, kalau mindset mereka itu pada umumnya masyarakat. Berhubung mindset saya itu mencari kebenaran, kan mesti bertolak belakang dengan mereka, sehingga saya dibully. Namanya mencari kebenaran harus paham. Lah supaya paham itu kan ada materi, ada materi-materi yang perlu dipahami. Contohnya kalau ingin paham elektronik, kan ada materi-materi harus dipahami. Tapi kalau kita ingin mencari kebenaran, kita harus, sebetulnya Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan langit dan dunia untuk mengatur perkara dunia itu prakteknya bagaimana toh. Nah, itu kita harus memahami. Harus memahami Tuhan Yang Maha Esa itu memerintahkan apa, itu harus memahami. Terus manusia itu diberi tugas apa, itu harus memahami. Dan resiko-resiko kalau nggak melaksanakan tugas bagaimana, kalau dilaksanakan bagaimana, itu harus dipahami. Berhubung semuanya itu ada di Al-Quran, dan sabda Rasulullah SAW, sehingga saya memahami harus lewat ngaji. Tapi walaupun saya dibully, ya, bahkan bully itu ada, pembuli itu ada penggeraknya. Penggeraknya itu malah pemimpinnya, pemimpin tingkat kabupaten. Otomatis kalau kita nggak modal takwa, pasti nggak diberi solusi. Tapi karena modal takwa itu sudah ada jaminan dalam Quran. Orang kalau takwa, permasalahan beri solusi, ya. Dan diberi rezeki nggak disangka-sangka. Akhirnya saya diberi solusi dan diberi rezeki nggak, saya nggak mikir rezeki nanti darah, nggak mikir. Yang penting saya takwa, kan diberi solusi permasalahan dan diberi rezeki. Jadi saya nggak pikir banyak, pikirnya hanya itu saja.
Lah mengapa saya dibully? Nah, karena saya dibully. Apa yang menyebabkan saya dibully? Penyebabnya pemimpin itu nggak paham. Pemimpin tingkat kabupaten Tulungagung. Saya itu kan Jati Padansari Ngunut Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Mengapa saya memperkenalkan diri? Ceritanya bagaimana? Karena berhubung saya takwa, selalu diberi solusi. Walaupun orang menyerang pada saya, bully saya, akhirnya bagaimana? Walaupun dia pemimpin akan gak bisa bully saya. Karena apa? Dia akhirnya sakit, kan begitu. Tapi berhubung dia menggerakkan anak buahnya untuk bully saya, anak buahnya itu walaupun gak sakit, dia sudah tertanam pada pikirannya atau hatinya, selalu bully saya. Akhirnya saya bagaimana? Wah, ini orang-orang yang bully, walaupun pemimpin, walaupun siapa saja, merusak pada saya. Dia dirusak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sakit parah, nggak berhasil. Akhirnya bagaimana? Atau dia menyusahkan saya di berhubung saya takwa kan selalu beri solusi. Akhirnya solusinya supaya mereka nggak terus-terusan menyerang saya, bully saya. Akhirnya mereka diberi sakit juga. Banyak orang nggak kuat, ada yang meninggal dunia, banyak. Nah, terus akhirnya bagaimana saya? Ya, kalau orang-orang itu meninggal dunia karena saya, ternyata saya amati mereka memang nggak memahami. Dia hanya ikut-ikutan. Bully itu sebenarnya warisannya orang politik yang gagal paham itu. Jadi dia itu berhubung ilmunya kurang, yang penting dapat masa, walaupun diri orang, membunuh otaknya orang. Tapi saya Pak selamat apa? Orang-orang yang punya, ada yang terbunuh otaknya, yang bully itu nggak terasa karena dia hanya ikut-ikutan. Salah nggak merasa salah, sampai mati pun tetap dibully, sampai menjelang matinya tetap dibully. Tapi yang bully nggak merasa. Terus bagaimana ini? Berhubung saya tahu, saya berusaha. Berhubung saya sudah berhasil di mana-mana untuk menyembuhkan orang bully dan pembuli ini bisa sembuh karena saya beritahu, ya, saya beri pemahaman. Ya, saya untuk memberi pemahaman pada mereka modalnya takwa. Karena orang-orang lain baik tingkat bawah sampai atas itu nggak berani maju kalau di situ ada pencemaran politikus, atau ada politikus atau orang yang tercemar dengan politikus. Itu biasanya sesi-sesi penyelesaian masalah itu nggak berani. Tapi saya kok berani apa? Ya karena saya modal takwa. Dengan takwa saya akan diberi solusi dalam permasalahannya. Alhamdulillah berhasil. Setelah berhasil, nah kemudian kok masih banyak orang-orang yang lain di seluruh Indonesia yang masih jadi korban bully. Dan pembuli itu juga korban karena dia hanya ikut-ikutan politikus-politikus yang gagal paham. Akhirnya bagaimana? Karena saya modal takwa dan baca istighfar. Ya karena saya modal takwa, ya, dan baca istighfar dan nyukur apa yang ada dan baca sholawat. Ya ada orang sudah istighfar, syukur alhamdulillah, baca sholawat, tapi nggak diiringi dengan takwa, yang masih jauh dari harapan. Akhirnya bagaimana?
berhubung orang itu yang nggak tahu itu menyerang saya. Kalau hanya saya jelaskan secara offline saja ya berhasil, cuma berhubung jumlahnya banyak, saya modal takwa akan diberi solusi, bikin video-video di YouTube bisa menyebar kemana-mana. Ya supaya orang-orang itu tuh nggak selalu menyerang saya, sebab kalau menyerang saya itu ya saya semakin menyerang semakin KO. Ya akhirnya bagaimana? Saya mengenalkan diri sekarang itu pakai WA. Orang yang sekiranya mengancam, saya mintain nomor WA. Akhirnya kalau dia lewat perkenalan secara mendalam lewat WA itu tadi, saya kirimi video-video. Jadi WA di video itu makanya saya perkenalan, saya riwayatkan hidup saya supaya mereka paham. Karena perselisihan di mana, atau dengan saudara, atau dengan kerabat, atau dengan orang tua, atau dengan anak, itu karena nggak memahami. Jadi perselisihan mereka karena nggak memahami. Nah berhubung sekarang itu sudah banyak saudara, kerabat, teman-teman banyak, sehingga kalau kita hanya hadir secara offline itu nggak nutut waktunya, sehingga hadir secara video di YouTube saya, sehingga sewaktu-waktu dia bisa memutar. Paling orang yang bantah itu orang politikus, dia ingin mengendalikan saya, membujuki saya, itu sudah terjadi. Tapi saya menghindar pada dia, saya bantu kok malah bujuki, saya menghindar. Nah, hindar saya itu saya terus mengembangkan suatu bukti. Biasanya setelah ada bukti-bukti saya bawa ke dia, akhirnya dia sadar, atau saya kirimi video. Walaupun awalnya kirimi video nggak melihat, lama-lama nyatanya melihat. Akhirnya paham, akhirnya kapok. Ada yang tobat, banyak itu nggak berani karena resikonya begitu itu. Jadi saya sekitar tahun 1916 itu saya kan dibully karena mindset saya itu nggak sama dengan mindset mereka. Nah mindset saya kan mencari kebenaran. Nah mereka itu didesain oleh para politikus begitu, sehingga mindsetnya kan berbeda begitu. Dan sehingga solusinya saya cari guru-guru yang jujur, guru-guru yang takwa begitu. Nah setelah akhirnya saya berangkat ke pondok pada tahun sekitar 1979 ya, 79. Akhirnya saya berhubung saya modal takwa, janji atau yang saya kan beri solusi. Akhirnya saya beri solusi ke pondok yang memenuhi standar untuk menuju pemahaman. Akhirnya di situ saya bisa ketemu, istilahnya ketemu orang yang pemikirannya sama, mencari kebenaran, mematai di daerah mana. Sedangkan ada pemerintah mata-mata dari pemerintah. Sampai sekarang makanya saya juga punya teman mata-mata banyak. Karena apa? Untuk memahami situasi kondisi di dunia ini, utamanya seluruh Indonesia, itu kita nggak cukup hanya mata-mata sendiri, ya tukar pengalaman dengan orang lain yang menjadi mata atau intel pemerintah itu.
Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya berhubung mereka itu ya juga takwa, akhirnya kan sama-sama mendapatkan orang yang selevel atau sejalan. Akhirnya bisa bersatu, diwujudkan suatu kekuatan bersama yang luar biasa. Dan setelah itu saya jadi mubalek pada tahun sekitar 1980-an, jadi guru ngaji. Berhubung saya itu mulai bujang ya, sekitar tahun 1916 itu sudah mindset saya itu mencari kebenaran sudah gak sesuai dengan mereka, karena mereka itu sudah tercemar politikus, sehingga politikus itu kan lebih mengedepankan uang dari atasannya, sehingga walaupun berani ngajak massa, sekiranya massa enggak mau ya dibully. Padahal saya itu bukan politik, sebetulnya kan enggak dibully, tapi nyatanya mereka bully saya. Nah, ternyata mereka itu ya mindsetnya itu mindset apa itu, ingin berhasil tapi nggak memperdulikan merusak orang. Kalau orang tanggung jawab, contohnya saya berangkat dari orang yang tanggung jawab penyelesaian masalah. Kalau ada keluarga saya yang rusak karena pencemaran dari politikus, ya walaupun sulitnya bagaimana saya tanggung jawab, akhirnya mereka bisa sembuh. Begitu. Tapi kalau politikus kan nggak tanggung jawab, walaupun ada temannya jadi korban atau lawannya jadi korban, dia nggak tanggung jawab. Yang penting dia menang, bisa memenangkan suatu, mendapat masalah yang lebih banyak. Itulah antara kejujuran dan tidak. Makanya kejujuran dan tidak kejujuran itu saling dapat. Makanya orang-orang yang berpura-pura baik, tapi ternyata setelah kita meluruskan kejujuran, dia kok terus bantah. Ternyata setelah diamati, dia itu tercemar politikus ya, mendapatkan uang yang banyak dari atasannya, politikus, berani menipu temannya sendiri. Karena dia pemikirannya itu, ketakwaannya itu kurang, atau dulu ketawanya ada, berhubung terlalu banyak bergaul dengan politikus, akhirnya luntur. Karena apa? Berteman itu penting ya. Walaupun tuh contohnya saya kan pernah sekolah servis mobil, sepeda motor, kursus lah. Tapi berhubung teman saya itu petani, akhirnya saya menjadi petani. Setelah saya berteman dengan orang kesehatan, saya jadi orang kesehatan. Berhubung saya berteman kepada orang yang menyelesaikan masalah, saya bisa menyelesaikan masalah. Makanya teman-teman, cita-cita kita itu harus kita sesuaikan, teman kita harus sesuaikan. Walaupun cita-cita Anda A, tapi kalau teman Anda B, ya jadi B. Contohnya orang yang sudah takwa baik, tapi dia terlalu banyak bergaul dengan politikus, atau dia nggak merasa bergaul dengan politikus karena lingkungan mulai kelas bawah ya sampai atas itu lingkungannya kan sudah tercemar politikus, sehingga orang itu mau nggak mau, orang itu lingkungan politikus
harus diimbangi supaya cepat sembuh ya. Sementara waktu ya 6 jam itu bergaul kepada mereka. Nah, orang pada umumnya kan sudah tercemar, dan mereka 6 jam bergaul kepada orang yang takwa. Itu standarnya. Kalau enggak, ya Anda yang enggak bisa mengeluarkan mindset yang sudah didesain oleh politikus. Walaupun Anda enggak lewat politikus langsung ya, orang-orang masyarakat sudah tercemar. Buktinya dia kalau ada enggak beres itu sifatnya bully. Padahal itu kalau ada masalah itu ada cara-cara yang proporsional, itu ada. Buktinya saya bisa ya. Begitu teman-teman. Nah, setelah itu ya, setelah saya ke pondok, kemudian saya cepat bisa memahami. Setelah itu saya mengajar di sana-sana, bisa menyelesaikan masalah-masalah. Tapi berhubung saya itu jauh dari guru besar, sehingga saya mendapat cobaan kekurangan ilmu lagi. Walaupun ada guru-guru, tapi gurunya masih kelas kabupaten atau kelas desa gitu, atau kelas kecamatan. Sehingga bagaimana? Akhirnya saya nggak ngajar secara aktif, walaupun ngajar tapi jarang-jarang. Akhirnya saya memikirkan masalah ekonomi. Setelah memikirkan ekonomi, ternyata ya berhasil ya gagal, berhasil gagal, paling ilmunya yang didapat. Kalau keberhasilan uang masih cukup, tapi harus disyukuri. Setelah itu saya dianggap orang yang tidak rajin bekerja oleh teman-teman. Akhirnya bagaimana? Berhubung mereka menganggap ya, saya nggak rajin bekerja, akhirnya itu kan disebarkan oleh orang yang nggak paham. Orang yang nggak paham kan menyebarkan kemana-mana. Akhirnya bagaimana? Saya terjebak. Padahal saya gak lancar ekonominya itu dikarenakan saya itu perjuangan saya kurang. Ya bagaimana? Saya berusaha menolong teman-teman yang di sana-sana saat itu. Siapa teman-teman yang perlu ditolong? Karena kalau dasarnya sesuai aturan agama itu kan, kalau ingin ditolong harus menolong saudara. Nah, teman-teman yang nggak memahami, dikira saya itu nggak mengurus anak istri saya, hanya mengurus orang lain. Padahal setiap saya menolong seseorang, dia mengalami berat, masuk lubang nggak bisa keluar, saat tolong bisa keluar. Padahal itu umumnya manusia itu nggak bisa menolong. Ada yang 10 tahun walaupun di musyawarah bahkan sampai mati nggak bisa. Utamanya orang yang korban bunuh atau orang-orang yang pemimpinnya nggak paham, akhirnya merusak dia. Dikira kerusakan dia itu karena dia sendiri, padahal pemimpinnya yang nggak memahami. Akhirnya bagaimana? Alhamdulillah saya selesaikan, berhasil. Dengan apa? Modal ketakwaan dan beramal. Karena saya sudah cari guru-guru yang takwa, guru-guru yang beramal. Hubung saya berteman kepada mereka, akhirnya saya berhasil.
Nah, ciri-cirinya loh, terus begini. Lah, kegagalan saya itu letaknya di mana? Kegagalan saya karena pada pemimpin yang tidak paham, entah pemimpin paling bawah atau di atasnya, itu nggak memahami, itu jelas merusak bawahnya. Nah, kebetulan yang dicurigai kan saya. Nah, dia merusak saya, menyebarkan fitnah atau mengumbar rahasia di mana-mana. Ya, berhubung saya takwa, ya diberi solusi ini. Dengan video ini menyebar di mana-mana, akhirnya mereka menilai bahwa ternyata Bapak SK itu ceritanya begini yang sebenarnya, kan begitu. Ya, akhirnya akhirnya bagaimana? Atasan yang standar itu sebetulnya ya, atasan standar itu tidak seperti atasan politikus. Kalau atasan yang jujur itu ya, atasan yang bawahnya itu mendapat musibah atau mendapat kelemahan atau mendapat laporan-laporan, itu enggak segera mengambil tindakan, dikaji dulu. Kalau pemimpin yang paham seperti saya mendapat laporan dari mana-mana, gak langsung saya memutuskan, ya. Saya menginterogasi dari bawah sampai atas, baik organisasi saya atau pemerintah atau apa. Saya terjun di lapangan langsung, dan saya punya teman-teman yang mata-mata atau intel dari pemerintah atau saya yang terjun langsung. Karena apa? Intel itu kadang-kadang ngaku pada saya. Ya karena saya juga nginteli mata-mata. Dan kebetulan ketemu sama dia, cuma saya bukan intel pemerintah, bukan intel politik. Saya intel untuk saya pribadi dan keluarga saya. Karena saya sebagai pemimpin itu kalau takwa itu nggak langsung memutuskan, ada laporan nggak langsung memutuskan suatu perkara. Nah, cara bagaimana? Di intel itu. Nah, berhubung permasalahan saya itu sudah dicemari oleh politikus-politikus, sehingga saya ngintel itu saja kadang-kadang masih direbut oleh orang-orang politikus atau yang terkenal politikus, sehingga saya menaikkan dana. Akhirnya bagaimana? Saya punya kode-kode. Nah, mereka intel atau mata-mata itu punya kode-kode, sehingga dengan kode itu aman, gak mudah diserobot oleh orang politikus atau orang yang tercemar politikus. Ya kodenya ada begini, ada begini, ada yang saya kodenya banyak. Bahkan saya secara offline ini bikin video ada kode-kode, sehingga dengan kode-kode itu aman. Laporan saja saya pakai kode-kode. Karena apa? Standar keberhasilan itu sebetulnya saya sebagai bawahan itu harus lapor ke atas. Itu bentuk takwa. Kalau nggak lapor ke atas, itu berarti nggak takwa, nggak diberi solusi. Nah, saya dihambat oleh mereka politikus atau tercemar politikus, nggak bisa laporan ke atas. Ya walaupun bisa, tapi nggak maksimal. Akhirnya bagaimana? Saya laporan secara darurat, bikin video ini. Apa yang terjadi sebenarnya saya laporkan, tapi secara darurat. Jadi nggak mengatakan
saya lapor, ibarat kasarnya begitu. Jadi seandainya nanti dihasut oleh orang-orang yang tercemar politik atau politikus, nanti kan sulit mereka menghasut. Mana bukti laporannya? Itu kan itu. Tapi saya bisa melaporkan mulai bawah dan atas secara darurat. Akhirnya mana? Akhirnya bagaimana? Orang politikus atau orang yang para politikus ini gagal untuk menghasut saya. Begitu. Jadi modal takwa itu selalu aja solusinya. Bahkan saya itu ya nggak tahu nanti pagi permasalahan apa, solusinya bagaimana. Padahal sampai sore itu permasalahan itu bertubi-tubi, tapi saya selalu diberi inovatif. Artinya itu dari makbulnya doa, atau janjinya Tuhan Yang Maha Esa, kalau ada masalah apapun diberi solusi. Nah begitu teman-teman ya. Contohnya pada waktu saya sekitar umur pada tahun 1980-an itu saya ya dulunya hanya berdoa sebelum ke pondok itu supaya bisa nafsu sorok. Ternyata saya nggak alasan, saya kurang lebih 2 bulan bisa memahami nahu dan soroknya. Padahal teman-teman itu kalau nggak dari pondok Gontor atau pondok mana gitu, nggak mampu memahami. Tapi saya karena saya modal takwa, doa saya makbul, akhirnya saya bisa memahami. Nah ceritanya bagaimana kok bisa memahami? Kalau teman-teman belajar gitu seperti orang nyangkul itu, orang nyangkul itu kalau nyangkul terus kok belum dapat banyak ya, nanti capek. Yang penting nyangkul terus, tahu-tahu selesai. Dan saya juga begitu melajari nahwu sorok, yang penting saya baca mulai awal sampai akhir, walaupun nggak kenal, kenal. Nah gini. Baca lagi awal sampai akhir, ada yang bisa memahami 1 atau 2. Baca lagi awal sampai akhir. Yang penting dibaca terus, akhirnya semakin memahami lagi, terus diulang-ulang. Tapi kalau orang yang gak mendapat solusi karena kurang takwa ya, atau memang walaupun takwa dia bukan bidangnya, bidang itu mungkin dia membidangi lain. Itu ya belajar itu ya belajar sedikit itu sudah, lu kok nggak bisa terus posting. Nah semua kan enak saja, yang penting kita baca, nggak usah kita jenuh atau tegang memikirkan bisa enggaknya. Yang penting kita belajar, nyatanya kita belajar apa itu mengendarai mobil, yang penting praktek nyatanya juga bisa. Tapi kalau praktek 1 hari terus tegang, nggak bisa ya. Karena apa? Namanya pembelajaran itu adanya sulit, itu belum masuk otak bawah sadar gitu loh. Seperti latihan silat, kalau pertama kali kan mesti sulit, ayo berhubung berarti terus lama-lama walaupun ada musuh bagaimana bisa. Dan kita juga begitu menyelesaikan masalah. Tuh saya kan menggeluti dari bujang sampai sekarang. Kalau ada masalah-masalah itu saya itu terginas. Nah, pemikiran saya. Jadi kalau ada orang menyerang itu ya, orang menyerang itu pasti dia itu kekurangan ilmu, pikirannya kurang ilmu, dan hatinya itu pasti itu sakit karena iri atau karena dendam. Dan bagaimana saya? Ya saya bisa merangkum bagaimana kan saya obatnya hati itu kan Al-Quran. Saya obati pakai Al-Quran, saya carikan dasar yang
kiranya sesuai dengan sakitnya dia itu tentang apa. Dan itu saya berikan dasar-dasar yang sesuai dengan dia. Contohnya orang sakit, kalau sakitnya mata obatnya apa kan beda-beda. Nah, saya juga gitu, hatinya mereka itu saya pikirkan dia itu dari aura wajahnya, dari apa. Setelah itu apa yang harus kita sampaikan itu cepat kalau sudah terbiasa. Nah, terus kira-kira biasanya dia itu kurang materi tentang apa, itu langsung dia sadar, gak berani. Dia contohnya kemarin lusa atau kapan tuh ada orang yang menyerang saya, langsung saya bilang, Anda saya curigai karena Anda bicara dengan saya, tapi mulut Anda kok gitu dengan temannya, padahal Anda berbicara dengan saya. Itu Anda jelas itu menantang kepada saya. Tapi mereka nggak ngaku. Walaupun nggak ngaku, Anda kan saya curigai, dan Anda saya interogasi. Nah begitu. Itu ancaman. Iya ya, kalau yang Anda ancam itu saya. Kalau orang yang bodoh, banyak orang yang jadi korban. Gitu. Pada dasarnya, kalau jadi korban, Anda nggak tahu apakah tanggung jawab. Coba kalau Anda tanggung jawab, coba carikan orang yang jadi korban itu. Ini kalau saya tahu, saya sudah menangani orang baik yang pembuli atau seperti Anda, itu sudah tobat banyak. Caranya bagaimana? Ya kita latihan memberikan informasi. Ibaratnya informasi kalau sudah dimasak, ibarat makanan disajikan kepada orang. Nah, orang itu kira-kira menunya ingin manis apa ingin segar atau ingin apa. Nah itu saya sudah hafal itu kan. Kalau Anda yang berbuat Anda sangat curigai, nah ini Anda saya interogasi karena mata Anda itu membahayakan seorang. Nah Anda biasanya pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngaku salah. Orang sebenarnya berbuat Anda saya curigai. Nah, sekarang mau nggak? Saya sudah menyelesaikan. Dia saya bilang begini, saya sudah punya teman banyak, saya punya saudara banyak, sehingga zaman sekarang itu zaman canggih. Dan untuk menyelesaikan masalah supaya mudah pakai HP, saya minta nomor HP. Tadinya akhirnya mereka bilang, untuk apa minta HP? Ya begini, sekarang itu jangankan kepada siapa saja, kepada saudara saja ya. Sekarang ini kalau nggak pakai HP, itu kadang-kadang datang itu perkenalan lagi, sehingga di dalam perkenalan itu waktunya makan banyak. Kadang-kadang jadi salah paham karena apa? Tapi kalau pakai HP kan kita saling memberikan story atau memberikan memberikan status, akhirnya kan kita mengenal, saling mengenal. Dan dengan saling mengenal itu nanti kalau datang suatu di rumahnya itu kita bicara bisa tutup poin, atau walaupun nggak tutup poin kan nggak terlalu banyak bicara. Itu zaman sekarang gitu, karena nggak nutup. Kalau nggak melihat Anda juga gitu, Anda punya masalah dengan saya, supaya mudah penyelesaiannya harus saya minta nomor HP-nya. Oh begitu, oh iya boleh. Begitu caranya. Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya mindset ingin mendamaikan. Tapi kalau kita mindsetnya politikus, ingin saling menjatuhkan, saling menyerang, pada dasarnya nanti kalau jatuh korban, banyak teman-teman kita yang kesulitan, nggak bisa keluar dari lubang dalam. Makanya saya bikin video ini tujuannya supaya mereka yang korban
itu ternyata sudah banyak yang sembuh, juga ada yang belum sembuh karena mereka orang tua. Kebetulan orang tua umurnya di atas saya, dia masih lengket di politikusnya. Walaupun dia berhenti gak politikus, tapi mindsetnya itu kan belum bisa berubah. Untuk mengeluarkan mindsetnya itu harus biasa mendengarkan video-video saya yang menerangkan bagaimana orang politikus sih, bagaimana terus sembuhnya, bagaimana tahu. Nah, dia saya kirim video kan hanya dibaca berapa saja, jadi belum mendengar. Akhirnya bagaimana? Saya terus walaupun bukti saya di mana sudah banyak, saya terus membuktikan terus. Karena apa? Lingkungan mereka nanti supaya paham, barangkali bisa untuk membantu dia. Atau nanti kalau saya sudah punya uang banyak, karena mereka itu butuhnya uang banyak. Ya, berhubung dia itu butuhnya uang banyak, ya nanti kalau saya punya uang banyak akan saya kasih, insya. Tapi berhubung saya belum punya uang banyak, kan belum bisa melunakkan mereka. Tapi nggak cukup diberi uang banyak, kita harus punya pengetahuan, punya ketakwaan, akhirnya punya pemahaman. Karena apa? Menyelesaikan masalah itu pakai ilmu. Tapi kalau politikus dikira politikus yang gagal paham, maksudnya, kecuali politikus yang takwa yang gagal paham. Kalau politikus yang takwa itu dia ikut politikusnya dan sekedar mata-mata, sehingga memata-matai supaya negara ini bisa aman. Nanti seandainya politikus itu yang gagal paham itu bergerak begini, karena dia bisa tahu, akhirnya bisa merapatkan barisan orang-orang yang takwa ini, bisa diajak bagaimana negara ini supaya tidak hancur, gitu teman-teman. Karena kalau negara itu hancur, kita yang kena efeknya. Makanya saya juga, walaupun saya juga teman banyak, saya juga ikut, ya, cuma ikut andil saya enggak bagian politik. Walaupun saya tahu politik, ya, tapi saya enggak bagian politik. Walaupun saya menang dengan politikus, tapi saya enggak bagian politik. Saya bagian mendamaikan, mindsetnya saya mendamaikan supaya politikus itu jangan bertengkar, gitu. Jangan, pada dasarnya kalau nanti mengorbankan suara, nyatanya dibalas. Akhirnya politikusnya takut dengan balasan. Akhirnya dia bisa diomongi damai memang, walaupun awalnya ya masih cemberut, tapi kelamaan bisa merasakan enaknya, ya begitulah teman-teman. Silakan like, share, dan komen, ya, tombol loncengnya, ya. Jadi teman-teman ini, ya, teman orang-orang yang takwa, berjuang itu yang penting berjuang. Kita berjuang, kita dasari ketakwaan. Masalah rezeki itu sudah dijamin oleh Tuhan Yang Maha Esa, gak disangka-sangka. Tapi kalau rezeki yang disangka-sangka gak sertai takwa, dia menyangka terus, nanti usaha saya setelah jalan buntu, dia pakai jalan pintas. Berhubung selalu jalan pintas, akhirnya terkenal orang yang bohong, akhirnya dia masuk jurang yang dalam. Rezekinya semakin sedikit. Kalau dapat rezeki harus memikirkan, otaknya harus begini sampai di luar kemampuan otak, kemampuan paru-paru, jantung, akhirnya nafas, jantungnya bengkak dan lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman. Jadi begitu teman-teman, ya, riwayat saya. Setelah saya itu tadi ke pondok,
kemudian ditugas-tugaskan kemana-mana untuk mengajar. Alhamdulillah berhasil. Setelah itu ada masalah di dalam tugasan. Karena apa? Kalau saat tugas itu susahnya itu pasti di apa itu, ada cewek yang mau dengan saya itu. Wah, pindah sana cewek mau dengan saya. Kalau saya dilamar cewek yang kaya, saya nggak berani. Karena bagaimana ya, masalah ekonomi ini saya belum menggeluti secara proporsional. Ya, kalau ada masalah-masalah saya itu bukan penyelesaian masalah saya belum tingkat ini. Ya, dan cara saya cari guru-guru masih belum mendapat untuk menyelesaikan masalah. Sehingga bagaimana? Ya, saya kawin. Nah, tadinya sebelumnya kalau saya ditawari orang kaya saya nggak berani. Ya, orang kaya, orang cantik saya nggak berani. Tapi kalau ditawari orang larat saya nggak mau. Tapi akhirnya bagaimana? Setelah terjepit ini harus umurnya sudah banyak, harus cari istri. Akhirnya mendapatkan istri. Nah, setelah mendapatkan istri, tahu-tahu berhubung saya itu kurang materi, akhirnya saya mendapatkan pasangan yang enggak seimbang, sehingga ini nanti malah menghambat perjuangan saya. Akhirnya saya cerai. Nah, setelah itu saya cari lagi, mendapatkan, saya belum pengalaman, istri saya ngotot, saya juga ngotot, karena ekonominya mending. Saya sebenarnya sudah mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah, tapi saya nggak mendapatkan. Akhirnya terpaksa cerai. Setelah itu saya mendapatkan orang yang ahli doa, mertua yang ahli doa, sehingga seandainya saya ada kekurangan, mereka membantu doa, akhirnya saya bisa berlangsung suami istri, mendapatkan anak. Dia janda punya anak satu, mendapatkan saat ditambah anak 4 dari saya, berarti 5 anak, yang satu anak dari istri saya. Tapi saya semuanya anak itu enggak saya beda-bedakan, banyak. Bahkan anak dari istri saya ini mengalami permasalahan yang berat. Itu kalau membayar itu 100 juta itu mungkin nggak cukup, karena pada dasarnya orang mengalami permasalahan seperti itu biasanya sampai mati pun tetap dibully, tetap dituduh salah, karena atasannya itu sudah tercemar pengetahuan yang kurang bagus. Akhirnya setelah saya luruskan, alhamdulillah saya damaikan, alhamdulillah aman barokah, malah pemikirannya dibersihkan, hatinya dibersihkan. Karena kalau membersihkan hati sendiri itu kadang-kadang nggak mampu. Membersihkan hati sendiri, pikiran sendiri nggak mampu. Contohnya saya sendiri dulu membersihkan pikiran saya dan hati saya itu lambat, walaupun saya sudah punya ilmu kitabus sintah. Karena pergaulan saya di masyarakat itu sudah tercemar virus politikus, sehingga saya harus cari teman
orang-orang yang takwa, orang-orang yang ahli doa, akhirnya cara ketemu. Nah, untuk mencari itu ya, itu saya tidak langsung ketemu ya. Ibarat saya cari raja, itu saya harus perang dulu dengan prajurit di bawah. Nah, perangnya bagaimana ya, dibully dibully akhirnya lulus sampai atas, akhirnya bisa diterima oleh guru besar atas. Mau laporan itu terkendala kadang, supaya dia itu mengetahui saya sebenarnya. Akhirnya bagaimana, saya laporan pakai isyarat saja. Laporan pakai isyarat. Akhirnya yang penting laporan saya bisa tersampai di sana. Hasilnya bagaimana? Hasilnya pokok saya dasari takwa, Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi, janjinya beri rezeki nggak disangka-sangka. Nah, begitu. Nah, itulah teman-teman, berhubung saya berhubung atasan saya itu ya, atasan saya yang bukan atasan yang lebih tinggi, atasan saya mulai tingkat RT, mulai tingkat kabupaten ya, mulai tingkat kecamatan, kabupaten, itu nggak mampu untuk mengatasi permasalahan saya. Karena apa? Nama saya sudah dijatuhkan, sudah dicemarkan, sudah dihebohkan. Rahasia saya sudah dibongkar kemana-mana, sehingga mereka nggak mampu untuk menyelesaikan permasalahan saya, baik mulai bawah sampai tingkat kabupaten, itu nggak mampu. Sehingga bagaimana? Saya harus modal takwa, saya menemui guru yang di atas. Akhirnya menemui guru yang di atas, membantu. Berarti mereka mampu membantu. Akhirnya ciri-ciri yang mampu membantu bagaimana? Ciri-cirinya dia itu, kalau saya setiap kesana, dia itu selalu menanyakan. Saya belum sampai datang itu dia sudah seakan-akan datanglah ke sini kan, gitu. Akhirnya saya ditangkap, bagaimana? Dulu saya beri solusi ini udah bagus apa belum? Belum ya, gimana nanti saya carikan solusi, kan gitu. Itulah artinya kalau orang itu memenuhi standar, atasan kita memenuhi standar, kita gak jadi korban, nah kita dibantu gitu. Tapi kalau atasan kita, yang atasan kita langsung itu nggak memenuhi standar, kita kok nggak naik ke atas sampai menemukan orang yang standar, nah itu nanti kita jadi korban. Tak korban diri, tak korban apa. Karena apa? Kalau atasan itu nggak paham, jadi pemimpin itu harus paham. Jadi pemimpin itu harus paham kuncinya. Kalau nggak paham nggak bisa adil. Itu kalau pemimpin nggak adil, kalau nggak paham itu merusak. Kalau nggak adil artinya ya nggak baik, zamannya nggak baik. Lah yang baik bagaimana? Yang baik itu yang jadi pemimpin adil. Nggak adil itu harus disertai paham ya, supaya nggak merusak lingkungannya. Lah ulamanya harus dermawan untuk menyampaikan ilmunya. Nah terus orang kaya dermawan di dalam hartanya. Nah terus istri saya bilang begini, istri, berhubung saya itu mendapat cobaan yang besar, perma sudah menyebar di mana-mana,
Kalau saya nggak fokus di dalam tugas saya, itu nanti saya malah jadi bumerang. Makanya sekarang pekerjaan dibagi ya istri, supaya kita itu mendapat kebaikan. Kebaikan pada kuncinya pemimpin itu harus adil, supaya adil harus paham. Dan saya sebagai pemimpin, cobaan saya sudah tingkat nasional, sudah disebarkan oleh politikus atau orang tercemar politikus secara nasional. Berarti saya harus menggeluti bidang saya sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai menyelesaikan masalah dalam keluarga ini. Berarti ya saya menekuni 3 bidang, ya, yaitu ulama. Saya sebagai kepala keluarga membidangi 3, ulama, ya, pemimpin, menyelesaikan berbagai masalah. Yang saya pelajari 3, istri. Ini kalau kita sehingga saya nggak sempat bekerja ini. Ya saya nggak sempat bekerja. Kalau saya belajar itu, memahirkan tentang itu. Nyatanya saya memahirkan tentang itu, pekerjaan saya di mana-mana yang berhasil tidak hanya di kalangan keluarga kita bisa membantu banyak orang, ya. Bahkan di sana-sana orang yang menderita daripada kita kan banyak kok. Masuk kita nggak kasihan kepada mereka, ya, pada saudara kita kan gitu. Karena akhirnya istri setuju. Nah, bagian keuangan biasanya anak saya yang dua itu bahkan 4 itu anak saya bagian keuangan. Ya walaupun keluar uangnya ya nggak begitu banyak, tapi kan bisa mewakili saya sebagai orang tua untuk membelanja gitu. Nah, terus istri saya juga pijat, ya, walaupun belum kaya seperti orang-orang yang kaya, tapi minimal untuk melanjutkan suatu perjuangan ini bisa berlangsung. Karena baik buruknya kita itu istri itu ada 3 itu. Pemimpinnya harus adil, berarti harus adil disertai paham, berarti harus terus ilmu itu harus diterus sampai lancar. Karena kalau ada nanti tugas sewaktu-waktu itu kita bisa terhina. Seperti silat kan nggak bisa silat itu didadak. Istilah silat itu sekali latihan langsung mahir kan nggak bisa, harus diulang-ulang. Nanti kalau ada musuh sewaktu-waktu bisa berharap. Saya juga itu istri saya itu menekuni di dalam menjelaskan masalah dan pemimpin dan guru. Yaitu 3 itu harus proporsional. Kalau enggak, keluarga saya ini enggak bisa membentuk suatu kebaikan. Karena kebaikan seorang itu ditentukan 3 faktor ini: pemimpin yang adil, ulama yang dermawan ilmunya, yaitu orang kaya yang bisa dermawan. Ya walaupun anak istri saya itu belum, kalau berdasar umumnya masyarakat belum dikatakan kaya, tapi kan sudah bisa untuk perjuangan. Yaitu zaman Rasulullah juga begitu, dana perjuangannya dari Siti Khadijah istrinya kan gitu. Rasulullah menderes ilmunya begitu. Akhirnya anak istri saya ajak agar mau, itu ceritanya. Berhubung
Sebelum itu saya mengalami serangan fisik dan mental, jadi dibully, ya, ada yang memukul kepada saya, ada yang akhirnya bagaimana? Saya pelajari mengapa mereka memukul, mengapa mereka menyerang mental apa aja. Sebab apa? Saya pelajari tujuannya, kalau memangnya salah saya, ya saya bisa belajar dari kesalahan saya. Kalau saya hanya menyalahkan orang-orang itu, saya tambah pusing karena saya nggak mendapatkan solusi. Nah, berhubung saya menyalahkan diri saya banyak istighfar. Akhirnya kalau Tuhan Yang Maha Esa itu sudah mengampuni, kan dosa saya hilang. Apa yang saya berdoa akan maafin, dan saya mensyukuri apa yang ada, dan saya membaca sholawat. Tapi teman-teman yang belum didasari ketakwaan itu masih ya bagus, tapi masih belum bisa keberhasilan saya secara luar biasa. Tapi setelah didasari takwa ini sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Terus akhirnya bagaimana? Saya itu bukan dokter, tapi penyembuhan saya melebihi dokter. Ya. Dokter saja ya, dokter. Kalau ada dokter mata, ada dokter jiwa, ada apa ya, tentang psikolog. Kalau psikologis itu dokternya apa ya, jiwa itu ya. Ada psikiater. Kalau psikiater itu kan menyelesaikan masalah tentang kejiwaan, tapi jurusan menyelesaikan masalah. Nah itu karena saya takwa, walaupun saya nggak kuliah, saya hanya cari guru yang bisa, entah itu kuliah atau tidak, yang penting dia punya keberhasilan menyelesaikan masalah di lapangan, bisa menyampaikan informasi yang bisa diterima masyarakat. Saya cari. Nah, dari makbulnya doa itu loh, saya pergi ke atas itu langsung disambut oleh orang yang saya harapkan. Begitu. Itu tidak guru 1, 2, 3, nah begitulah teman, riwayat saya. Jadi apa? Makanya teman-teman, walaupun Anda itu berangkat dari orang yang dibully, walaupun orang yang stres sekalipun, walaupun orang yang apa saja, Anda jangan putus asa. Jangan membuli putus asa. Anda harus berdoa terus, harus dasari takwa. Caranya bagaimana? Mudah. Kalau Anda nggak ahli Quran, kalau ada nasihat, itu dengarkan terus orang takwa nasihat. Nanti lama-kelamaan Anda bisa membedakan, oh ini nasihat yang benar, ada yang tidak. Begitu. Pokoknya Anda harus takwa. Kalau nggak tahu, tanya pada gurunya yang bisa menjawab. Takwa itu ciri khasnya bagaimana? Takwa itu hudal muttaqin. Quran itu petunjuk yang takwa. Jadi kalau orang yang takwa itu petunjuk Al-Quran. Gitu. Tapi walaupun orang itu pernah mengaji Al-Quran, karena pergaulannya banyak orang yang korban, orang yang itu politikus yang gagal paham, atau orang-orang sudah tercemar politikus yang gagal paham, ini akhirnya mereka itu luntur ketakwaannya. Itu sudah solusinya diimbangi bergaul yang lebih banyak pada orang takwa, supaya ingat lagi bisa mengeluarkan desainnya dari politikus itu. Karena politikus itu desainnya ya, yang di atas itu memang dibikin manusia bisa mengikuti dia masa. Nah, supaya bisa mengikuti dia, supaya dia itu orang-orang itu bisa menganggap benar
berhasil ditipu ini akhirnya akhirnya menjadi masuk di memori. Akhirnya kalau dia lama bergaulnya gak imbang dengan orang takwa, ya walaupun bergaul orang takwa tapi waktunya itu gak imbang, sehingga ibarat ada sampah yang masuk ini, untuk membuang sampah itu kan istilahnya dari ketakwaan itu, dari orang-orang yang takwa itu masih banyak sampahnya. Nah, sampah dari mana? Dari politikus paham ini. Akhirnya bagaimana? Dia merasa benar, akhirnya ditembus nasihat itu sulit. Ya bisa, tapi paling yang kelas-kelas bawah atau menengah, yang permasalahan tingkat atas itu data masih belum masuk, sehingga masih perlu dibantu oleh atasan orang-orang yang lebih takwa. Itu secara mandiri dia belum mampu, kadang-kadang oleh atasnya jangka panjang. Dan di jangka panjang saya yang jadi korban kan, saya nggak kuat dong. Berhubung saya nggak kuat, saya kan berusaha takwa, akhirnya saya diberi solusi. Contohnya seperti ini. Akhirnya bagaimana? Dengan video-video ini, berhubung istri saya sudah tercemar politikus karena pergaulannya politikus, anak saya, istri saya, teman-teman, akhirnya bagaimana? Saya bikin video ini, saya bongkar di sini, akhirnya anak istri saya, teman-teman, saudara mendengarkan. Akhirnya apa? Tahu rahasianya politikus, akhirnya tahu. Akhirnya tahu latar belakang saya tahu, akhirnya mereka nggak terima sama saya. Begitu. Kalau mereka selalu curiga sama saya, artinya mereka sudah nggak percaya sama saya. Kalau mereka nggak percaya sama saya berbicara, nggak didengarkan. Kalau saya berbicara nggak didengarkan, karena saya orang ahli Quran, ya, orang yang takwa, ahli Quran. Akhirnya anak istri kan nggak mendengarkan saya, akhirnya mereka kan nggak paham. Nah, berhubung nggak memahami, akhirnya istri saya bilang, sekarang istri kamu harus cari orang yang takwa. Guru yang ahli Quran. Karena apa? Kamu itu sudah tercemar politikus, pergaulan politikus, walaupun kamu nggak merasa, ya, itu begitu itu. Walaupun kamu nggak bergaul orang politikus, tapi masyarakat itu sudah tercemar politikus. Anda sama dengan bergaul, maka Anda harus menjadi bergaul dengan orang takwa. Carilah orang takwa, guru yang ahli Quran. Akhirnya istri saya nggak bisa mencari. Akhirnya ya Mas yang ahli Quran, ya Mas, ya sekarang Mas saja. Buktinya Mas ini juga ingat arti-artinya di Quran itu, ingat ya apa yang dikatakan. Saya yakin karena saya mencari di mana-mana, saya juga nggak tahu salahnya. Akhirnya bagaimana? Istri saya tiap hari itu saya beri sabun yang terus saya beri informasi yang sesuai dengan ketakwaan. Penyampaian takwa itu bagaimana? Dia membuat suatu orang yang takwai, kalau dia guru ya atau penyampai, dia itu selalu mempunyai inovatif yang gak membosankan dalam penyampaian. Seperti contohnya kebosan itu ya, gak membosankan. Ini contohnya orang lihat film itu kan besok nanti apa ya sekarang. Jadi kalau kita sebagai penasehat atau sebagai YouTuber, itu selayaknya kita itu bagaimana supaya kita itu enggak
pendengarnya nggak bosan. Nah, berhubung yang saya sampaikan masalah bermanfaat, yang menyelesaikan masalah, itu kok dibikin nggak bosan, itu sangat-sangat bermanfaat. Terutama bagi pemula-pemula itu ya, yang supaya termotivasi ya, langsung mendapatkan solusi, langsung bisa action. Begitu. Teman-teman, ya, makanya Anda ya, di samping mendengar video-video saya ini, Anda harus cari orang yang takwa, betul-betul takwa. Sampai ketemu, nyarinya bagaimana? Kadang-kadang orang mencari satu kali gagal sudah alasan istri saya nanti bagaimana, anak saya bagaimana. Nah, contohnya saya mencari dulu ya. Mencari itu ibaratnya ya, kita dagang tahu, kita kan nggak tahu nanti kita harus cari bos di mana, kan nggak tahu cari bos, atau kita nanti kalau bikin tahu cari guru di mana, kan nggak tahu. Yang penting jalan, berhubung nggak tahu jalan, dan yakin kalau takwa akan diberi solusi, beri rezeki, nggak disangka-sangka, jalan. Setelah jalan keliling, tahu kan nggak tahu nanti habisnya di mana, yang penting jalan sampai habis. Kita juga itu mencari kebenaran atau mencari fakta supaya keputusan kita itu tidak salah. Kita harus mencari fakta. Saya mencari fakta itu banyak teman. Saya juga menyatakan di lapangan teman-teman. Akhirnya bagaimana? Kita mencari fakta gak sendirian, kan lebih kuat gitu loh. Coba kalau kita mencari fakta sendirian, kan kurang kuat. Banyak teman-teman saya itu sudah nasional, bahkan tingkat internasional ya, enggak enak gitu. Nah, orang-orang yang bekerja di luar negeri itu kan ya teman luar negeri itu. Nah, kalau saya punya teman luar negeri dikira saya teroris. Ya maksudnya teman luar negeri itu orang-orang yang bekerja di luar negeri, itu pengaruhnya kan ada orang negatif kan sudah lebih luas secara internasional. Makanya saya bikin video ini supaya mereka tuh wawasan lebih luas, sehingga apa, kalau ada orang yang mempunyai permasalahan lebih berat, lebih besar, akhirnya orang itu malah semangat ya, semangat belajar, tinggal kita melayani. Tapi bagi orang-orang yang gak ahlinya atau bukan bidangnya, kadang-kadang itu merasa bidangnya terus putus asa. Biasanya pemimpin itu sebetulnya kan nggak membidangi menyelesaikan masalah ya, kan ada sendiri sesi menyelesaikan masalah. Tapi berhubung pemimpin itu, sebenarnya pemimpin itu kan hanya merintah siapa sesi ini diperintah, kalau hasil kerjanya bagaimana, kalau kurang bagus carikan ahlinya. Sebenarnya pemimpin itu begitu layaknya, pemimpin yang jujur memahami seperti itu. Kalau pemimpin kok nggak begitu, artinya pemimpin ini belum paham. Resikonya nanti merusak, atau walaupun nggak rusak semua, ada salah satu, dua, tiga, lima ada yang rusak. Bahkan ada rusaknya bagaimana? Ada yang jadi korban bully, yang bully itu merasa nggak salah, bahkan pemimpinnya yang merasa kadang-kadang merasa nggak salah. Nah itu akhirnya apa? Rampasan nanti amal di akhirat. Akhirnya saya tahu ya, kasihan dong ya, mereka kan nggak tahu. Pemimpin nggak paham itu karena dia kan nggak tahu ya. Akhirnya saya tahu bagaimana ini caranya. Berhubung ini pemimpin atasan saya ya,
berhubung atasan saya itu ke bawah juga jarang-jarang, kadang-kadang masih dibikin jangka lama. Kalau dibikin jangka lama, lah ini saya dan teman-teman lainnya jadi korban ini kan istilahnya kan geru-geru ya, geru-geru. Tapi lah akhirnya bagaimana? Akhirnya saya kalau permasalahan berat itu ya kadang-kadang orangnya itu masih kecampuran politikus, sehingga kalau ada masalah berat itu kadang-kadang idenya itu lebih fokus politikusnya daripada ide standar ketakwaan, sehingga yang di atas itu kadang-kadang solusinya itu pakai jangka panjang atau menengah. Nah, berhubung sini teman-temannya sudah geru-geru, akhirnya bagaimana? Ibarat kebakaran itu yang penting api itu saya siram, nanti yang nggak terima atasan atau bawahan atau orang-orang itu saya bilang minta maaf Pak, karena api ini kalau nggak segera dipadamkan kan bisa membakar semua. Karena yang sudah terbakar itu ternyata orang-orang itu sulit untuk memulihkan. Nah, alhamdulillah saya sudah bisa memulihkan, tapi kerja saya kan luar biasa capek. Akhirnya berhubung masalah banyak, akhirnya saya pakai video di YouTube. Nah, gitu Pak. Nah, berhubung permasalahan masih banyak, ya video ya walaupun sudah banyak berhasil dengan video, tapi kan di sana-sana masih banyak, atau kadang-kadang bisa kabur lupa. Ya, supaya nggak lupa saya bikin video ini. Kalau seandainya nggak setuju ya nggak, seandainya bagaimana Pak, saya minta maaf. Akhirnya bagaimana? Mereka baik atasan atau bawahan atau kanan kiri nggak mempersalahkan, memaafkan, bahkan malah syukur. Mereka merasa saya bantu. Itulah modal takwa. Walaupun latar saya itu orang yang ketinggalan materi, sekolahnya cukup SD, kursus saja saya becak dulu, kursus mobil itu saya becak. Setelah becak ada uang untuk kursus, karena anaknya janda saya itu diprovokasi oleh politikus atau orang yang tercemar politikus, sehingga saya berhubung mindset saya itu kejujuran, otomatis saya dan orang tua saya itu kalau saya berusaha damai itu provokasi oleh politikus itu. Berhubung saya dulu masih belum punya pengalaman yang seperti sekarang, ya akhirnya masalah belum bisa selesai. Sekarang berhubung saya sudah mempunyai pengalaman lebih banyak, alhamdulillah di mana-mana bisa dapat. Nah, keberhasilan ini apakah semata-mata hanya dari diri saya? Tidak. Saya bergabung dengan teman-teman, ya teman-teman ini kan ada proporsional di bidang keuangan, ada teman-teman itu yang proporsional di bidang pemerintahan, ada bidang organisasi, ada banyak macam bidang, sehingga mereka menduduki bidangnya masing-masing, saya menduduki bidang saya. Ibarat bangunan itu menduduki bidangnya masing-masing, ya enggak, yang usuk, yang reh, yang genteng menduduki bidangnya masing-masing, akhirnya menjadi bangunan yang disegani orang. Coba kalau gendeng itu ditaruh di jalan, ya enggak disegani, langsung mobil menabrak dia. Tapi kalau sudah jadi bangunan itu walaupun kelihatannya reng, ya disegani. Contohnya saya, walaupun saya itu kelihatannya begini,
orang kan meremehkan ya. Setelah mereka saya hadapi, saya terangkan, ini saya punya teman ini, punya teman ini, nah, supaya enak cara koordinasi. Kalau keadaan darurat itu bisa mempunyai kode-kode. Akhirnya bagaimana? Mereka sudah takut, nggak berani gitu loh. Nah, dia meremehkan, dikira saya itu sendirian kan gitu. Ternyata punya teman-teman yang profesional di bidangnya. Nah, saya membidangi menyelesaikan masalah, pemimpin rumah tangga. Makanya sekarang anak-anak saya dan istri saya percaya kepada saya. Dulu nggak percaya karena dihasut oleh politikus atau orang yang tercemar politik. Sekarang sulit mereka untuk menghasut anak saya dan istri saya. Karena apa? Istri saya selalu saya punya inovatif, berikan suatu pemahaman lain daripada umumnya masyarakat ya. Paling kalau ini gemblengan istirahat tingkat tinggi, tingkat istilahnya tingkatannya tingkatan apa ya, dosen. Dan buktinya istri saya juga bisa apa itu pijat, orang bisa sembuh itu nggak pijatnya saja, sebetulnya dia itu secara psikologis itu bisa memberikan masukan ke otaknya orang itu yang bisa membuang sampah-sampah di otak. Caranya bagaimana? Itu latihan. Nah, itu. Tuh, kalau orang yang nggak bidangnya, ya dikira orang-orang yang nggak bidangnya. Biasanya begini, orang yang mengolokkan saya itu, oh saya itu katanya ngomongnya tinggi, tapi kenyataannya nggak ada. Ternyata setelah saya nilai, mereka itu nggak proporsional di bidangnya. Dia tuh hanya kaya, bully orang. Jadi dia tuh padanya bully seperti politikus. Tapi di dalam standar ilmunya itu nggak memenuhi standar, dia nggak memahami. Pemimpin ya nggak paham. Kalau dia paham saya cerita begini ini tadi, dia langsung paham. Berhubung dia nggak paham, ya nggak paham. Begitu. Kalau dia memang betul paham kepemimpinan, bisa datang itu dia sudah tahu, gitu loh. Kalau dia memang ahli kepemimpinan yang standar ya, kepemimpinan standar itu harus bagaimana, kan ada standar. Ada orang datang itu, lah dia diomongi kok malah nggak paham, itu berarti pemimpin berbahaya gitu. Paling dia hanya pemimpin bully. Nyatanya dia ya pemimpin bully dia. Iya. Seperti politikus yang gagal paham. Itulah teman-teman. Jadi artinya supaya kita cepat paham, artinya supaya kita itu selamat ya, kita itu selamat harus paham dunia ini. Contohnya kita ingin menyelamatkan elektronik kita, atau lampu kita, atau radio kita, kita harus paham. Minimal kalau kita nggak ahli ya, kita harus paham kalau bukan siapa yang ahli gitu. Tapi kalau tentang kehidupan itu kadang-kadang orang kan banyak nggak paham ya. Nah, makanya Anda jangan sampai terjerumus orang-orang yang tidak paham. Anda harus tahu. Supaya tahu, saya beri ya, memahami dua hal. Pokoknya dua hal itu yang jujur itu cirinya. Pemimpin yang jujur cirinya ya, dia itu ke bawah, dia itu berusaha menyerupai bawahnya, entah lewat menyerupai sendiri, entah lewat bawahnya lewat staf-stafnya. Itu pemimpin yang layak, yang jujur itu begitu. Kalau Anda datang
ya datang di situ, dia langsung ya nggak langsung ditanggapi, cari survei tangan kanan ya, yang menyurvei secara dalam, dan dia langsung menyurvei di lapangan. Itu pemimpin yang hati-hati, yang akhirnya beri solusi. Tapi berhubung dia langsung tutup poin, hanya menanggapi laporan, itu nggak hati-hati kalau nggak dinyatakan di lapangan. Dan kalau dia ngutus wakil, ya harus wakil yang betul-betul bisa dipercaya, atau mengutus wakil-wakil yang banyak supaya bisa menginterogasi antara wakil pada 4 ini, diinterogasi supaya apa, nanti kan ketahuan kalau ada yang nggak jujur gitu. Itu namanya hati-hati. Pemimpin kalau hati-hati itu Anda pasti bagus punya pemimpin itu. Tapi kalau nggak begitu, artinya Anda harus hati-hati. Nanti pemimpin ini nggak paham, Anda pasti dirugikan. Kalau Anda nggak dirugikan, ada orang lain yang dirugikan. Maka Anda harus hati-hati. Nggak hati-hatinya bagaimana? Anda harus berdoa, minta perlindungan, jangan sampai kena kejelekan pemimpin yang seperti itu. Berhubung saya itu guru ya, saya tidak cukup untuk berdoa. Di samping berdoa, saya harus mengembangkan ini kesempatan saya untuk berdakwah. Jadi setiap ada masalah-masalah itu, saya kesempatan mempraktekkan ilmu saya. Gitu. Sebab ilmu ini kalau nggak dipraktekkan, itu ya seperti pohon yang nggak ada buahnya. Tapi kalau orang yang bukan bidangnya menyelesaikan masalah, kalau ada masalah, sebentar-bentar kok ada masalah, sebentar-bentar kok ada masalah, begitu. Makanya menyelesaikan masalah harus ahlinya. Kalau sudah ahlinya, itu gambarannya seperti servis sepeda motor. Kalau ada orang datang malah senang, sebab akan mendapatkan uang. Nah, begitu. Kalau kita bagaimana? Kalau ada masalah malah senang. Senangnya bagaimana? Kita mendapat suatu pekerjaan. Nah, ya. Kita dasari takwa. Karena apa? Kalau pekerjaan kita dasari takwa, Allah memberikan rezeki nggak disangka-sangka. Tahu-tahu ada rezeki. Dan segala permasalahan diberikan solusi. Tapi menyelesaikan masalah nggak didasari takwa, akhirnya ya nggak mendapatkan solusi, nggak diberi rezeki yang disangka. Ya apakah terus nggak diberi? Ya diberi rezeki, tapi kadang-kadang belum nggak disolusi, pikir yang berlebih-lebihan, akhirnya jantungnya sampai dipacu melebihi kekuatan, ada sampai bengkak, nafasnya juga sesak. Itu yang terjadi di sana-sana. Nah, makanya teman-teman, Anda hati-hati, diri Anda hati-hati, Anda untuk merawat anak-anak Anda, saudara-saudara Anda harus hati-hati. Seandainya masalah, kesempatan Anda untuk belajar semampunya saja. Kalau Anda bukan bidangnya, Anda langsung undang tenaga Anda. Seperti orang sakit, Anda baru belajar menangani orang sakit. Kelamaan pada sakit langsung saja diundang orang yang pakarnya, cepat sembuh. Gitu. Contohnya saya modal takwa, apa itu keterampilan saya melebihi dokter. Contohnya ada orang ya sesak nafasnya sudah berapa ya, gak memenuhi standar. Terus detak jantungnya gak memenuhi standar ya, terus oksigennya ya, gak memenuhi standar. Nah, terus tekanan darahnya tinggi, terus demam, berarti panasnya melebihi batas maksimal. Itu biasanya orang seperti itu ke dokter, banyak yang nggak sembuh. Tapi saya hanya 1 hari 1 malam.
saya punya tes deteksi apa itu panasnya, saya deteksi berapa oksigennya, berapa detak jantungnya, berapa tekanannya, berapa. Kalau kadar gula ya saya hafalkan ciri-cirinya. Tapi saya tes pakai alat ini juga saya tes secara manual. Karena apa? Kalau ada nggak cocoknya apa itu alat untuk mengetes itu, nanti bisa secara manual. Contohnya kalau darah tinggi itu biasanya sini kan kaku ya. Kalau kita tes kok tingginya nggak seberapa, tapi sini nggak kaku, berarti nggak apa-apa. Begitu. Jadi kadang-kadang saya ditegur, oh tes itu nggak akurat. Tapi walaupun nggak akurat, yang penting kan bisa menyelesaikan masalah. Caranya bagaimana? Dibantu secara manual. Nah begitu, maka dihitung-hitung antara manual dan alat itu. Begitu. Yang penting kita dasari takwa, Allah memberikan solusi itu, kita terima saja. Daripada kita nggak takwa, nggak ada dasari takwa, akhirnya bagaimana? Kalau nggak ada dasari takwa, oh nanti bagaimana? Saya sudah dijatah luar negeri 2 miliar, nanti bagaimana kalau uang saya habis? Akhirnya bagaimana? Akhirnya nggak dimodali takwa, akhirnya nggak kuat. Ada yang meninggal dunia. Makanya dasar takwa itu akhirnya artinya apa? Hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nggak takut keadaan, nggak takut apa saja. Karena apa? Takwa itu sudah diberi solusi dalam permasalahannya. Karena dia yakin kan nggak takut, mengapa harus takut? Nyatanya sendiri mau ditusuk gitu perut saya oleh orang Lampung. Itu nyatanya dia yang nggak berani. Karena apa? Orang yang mengancam saya berarti otaknya ini ada sampahnya. Saya keluarkan pakai omongan saya. Keluar akhirnya dia nggak keluar sampahnya, dia nggak jadi ngancam. Seandainya saya ngancam ya siap bela diri kan gitu. Dulu masih muda saya begitu. Karena modal takwa berani menghadapi tantangan. Karena apa? Perjuangan itu ya pakai dana, ya pakai pemberanian, ya pakai utamanya ilmu. Ya semua itu didasari ketakwaan, akhirnya lancar. Itu selalu mendapatkan solusi. Itulah teman-teman, sekilas cerita saya. Tujuannya apa saya menceritakan seperti itu? Saya kasihan kepada mereka-mereka politikus-politikus yang gagal paham ini. Ya, ini kasihan kepada mereka-mereka yang sudah terlalu dalam karena selalu bikin sakit jantung orang lain, selalu bikin bingung orang lain karena bikin omongannya palsu, ya, sehingga orang jadi bingung. Kalau orang yang ilmu banyak nggak bingung. Nah berhubung dia tuh perbuatan selalu merugikan orang, bahkan membunuh otak manusia. Kalau dibully itu otaknya kalau terus-terusan nggak bisa hidup, nggak bisa inovasi, nggak bisa membedakan mana yang benar. Akhirnya takutnya hanya kalau dibully, trauma dia. Nah, itu akhirnya dia takut melakukan itu. Tapi alhamdulillah mereka yang korban bully sudah sembuh. Bahkan saya pun mempunyai informasi sendiri ya, bagaimana untuk menyampaikan informasi kepada korban bully itu. Permasalahan itu saya solehkan dengan keinginan dia untuk memasukkan ke otak, akhirnya sehat, otaknya sehat, sampahnya bisa keluar. Yang trauma bully itu yang dia desain oleh politikus itu bisa keluar, ya semangat. Gitu caranya. Nah, terus hatinya diobati dengan Al-Quran. Sakitnya apa? Kita sampaikan dengan sesuai dawuh pitutra Tuhan Yang Maha Esa, yang disesuaikan dengan itu kalau dilatih terus kita itu hadapi orang itu cepat gitu loh. Makanya walaupun
sudah takwa itu ya harus terus berusaha takwa itu, mertetapkan ini. Karena ketakwaan terus meningkat. Jangan sampai kalau sudah takwa terus kita nggak berusaha lebih takwa, artinya ya nggak takwa. Orang yang takwa selalu nggak kenyang sebelum mati, untuk meningkatkan ketakwaan begitu caranya. Tapi minimal sudah didesain dari ketakwaan awal itu tadi, untuk menjembatani supaya selalu mendapatkan solusi. Kalau mendapatkan solusi, ketakwaan semakin meningkat. Begitu caranya. Kalau nggak tahu, silahkan like, share, dan komen. Tanya apa yang menjadi ganjalan Anda menjadi nggak takwa. Nanti bisa dibisukan solusi. Apa keluhan Anda, apa isi hati Anda, kok diajak takwa kok masih malas. Tanya, tulis di kolom komentar, nanti bisa. Karena saya orang yang agak takwa itu kadang-kadang nggak langsung jadi takwa. Alasannya ini jawab terus, alhamdulillah, terus tahu rahasianya takwa. Setelah itu tiap hari diberi inovasi seperti ini, alhamdulillah. Sulit untuk dipengaruhi, provokasi oleh politikus atau orang yang sudah terpengaruh politikus, sulit. Akhirnya apa? Seandainya Anda punya anak, merasa aman, Anda kesana kemarin, salah nggak mungkin terpengaruh. Kita hanya mendoakan Anda. Tapi kalau Anda salah mendidiknya, karena Anda nggak memahami, nggak paham, nggak mencari orang yang tahu, yang mahir tentang itu, apa nanti yang jadi korban? Ya Anda. Tapi nggak usah khawatir, selama Anda masih hidup, Anda masih menyukuri masih hidup ini dan masih berusaha perbaiki diri kita dan anak kita, walaupun senakal apapun, nggak ada baiknya sama sekali. Karena apa? Saya pernah memberikan motivasi pada atasan, tapi atasan langsung ya, bukan atasan lebih atasan itu, tapi bukan di daerah saya sini, daerah sana gitu ya. Itu dia mengatakan bahwa orang ini paling jelek sendiri, perbuatannya sudah baik. Akhirnya atasnya saya bilang, Bapak, walaupun kawan Anda itu orang yang paling gak enak, paling jelek sama sekali, syukuri Pak, masih hidup. Nanti kan masih kita dibina. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orangnya itu saya datangi, saya bersihkan pemikirannya, saya bersihkan hatinya. Saya bantu, maksudnya saya membantu bagaimana cara membersihkan hatinya. Kalau saya bisa membersihkan hatinya orang, nanti kan kalau orang-orang yang salah paham nanti kan jadi kepanjangan. Maksudnya saya itu membantu bagaimana cara membersihkan hati dia, saya membantu bagaimana cara membersihkan pikirannya, sehingga apa yang terjadi setelah pemikirannya bersih, penyakit pikiran nggak ada, sampah-sampah nggak ada. Nah, hati juga gitu. Kalau tandanya sampah pikiran nggak ada, itu dia sudah nggak punya beban. Karena apa? Permasalahan-permasalahan itu sudah ada ilmunya, sudah dibantu dimasuki ilmu, jadi sudah tahu cara-caranya. Lah hatinya bagaimana? Hatinya disembuhkan. Cara nyembuhnya biasanya begini. Kalau dia punya masalah dengan seseorang, ya saya membantu begini. Orang walaupun lebih tua daripada Anda, walaupun jabatannya lebih tinggi daripada Anda, itu belum tentu pemikirannya tua. Gitu. Jadi maafkan saja, seperti anak kecil. Anak kecil itu ya, walaupun bioli, walaupun ngencingi, walaupun meludahi, walaupun memukul, tapi disayang-sayang, dimandiin, ya, dipupurin, disayang-sayang, dinasehati,
dibina sesuai dengan kemampuan, dan ya setelah itu menikah akhirnya disekolahkan segala macam, akhirnya sampai menjadi orang yang baik. Itu artinya akhirnya mereka sadar. Sadar mereka gitu. Yang atasan juga sadar, yang bawah sadar. Itu saya menyelesaikan masalah sudah tersebar di mana-mana. Secara offline saja sebenarnya di mana-mana. Apalagi sekarang ini sudah secara online. Dulu saya untuk membuktikan bukti ini capek, karena saya dituntut, saya punya berusaha, saya tawarkan pada teman-teman, buktikan. Setelah mendapatkan bukti, ya capeknya luar biasa. Terus saya modal takwa kan di solusi apa? Pakai YouTube. Jadi saya pakai YouTube ini seandainya nggak usah kesana kemari, seandainya saya datang ke orangnya, paling orang-orang terdekat itu, atau orang-orang yang perlu saya datang, atau mereka yang undang saya. Begitu. Jadi modal takwa itu sangat-sangat luar biasa. Contohnya orang yang kurang takwanya, setengah tahun itu walaupun berdoa terus belum mendapatkan inovatif. Karena apa? Standarnya kalau dia takwa, kalau nggak bisa, kan harus naik ke atas yang lebih bisa sampai ketemu. Nah, dia nggak mencari. Akhirnya masih tunda. Setelah mendapatkan inovatif, dilancarkan. Akhirnya apa? Saya itu tiap hari dapat inovatif. Karena apa? Setiap saya punya inovatif, saya lancarkan. Nah, kalau dulu saya terkendala, walaupun saya berdoa, walaupun saya punya ilmu, tapi karena saya masih bingung ini solusi apa ya. Nah, setelah saya mendapatkan solusi, saya langkahkan. Kan makanya jangan ditunda-tunda. Menunda-nunda itu menjadikan suatu kegagalan. Nah, makanya jangan ditunda. Ada inisiatif langsung langkahkan. Gak usah takut kepada selain Tuhan Yang Maha Esa. Gak usah. Nanti kalau begini bagaimana begini? Kalau anak saya begini, istri saya begini. Nyatanya modal takwa, istri saya ngomel-ngomel, saya mendapatkan solusi supaya istri saya nggak ngomel. Istri saya cemberut, supaya istri saya nggak cemberut, saya dapat solusi. Supaya istri saya mesem, saya dapat solusi. Supaya mata istri saya nggak melotot, saya mendapat solusi. Supaya anak saya baik sama saya dapat solusi. Cuma solusinya awal itu ya ada perubahan sedikit, itu harus disyukuri, nggak langsung berubah seperti sekarang ini. Ya berubah sedikit disyukuri, berubah sedikit syukuri, akhirnya semakin berubah. Akhirnya istri aja omongan seperti bintang film. Gitu, bintang film aja omongan kan riang gitu, kelihatan aja. Nah, begitu teman-teman. Nah, karena apa? Dengan kita syukuri seperti bintang film, ya walaupun nggak bintang film asli ya, nanti kan pun kita syukuri, nanti siapa tahu seperti bintang film sungguhan dan melebihi. Kan begitu. Karena apa? Orang yang wajahnya kurang bersinar itu nggak cukup diobati perutnya. Kalau obat-obat dari kotor itu hanya untuk makanan perut gitu. Nah, hati itu ada makanan tersendiri. Ini juga ada seperti itu. Nah, itu ada gurunya. Anda harus bergaul guru yang takwa. Nggak bisa hanya Anda nggak bergaul guru. Nah, silakan cari guru-guru yang takwa. Itulah. Berubah. Kalau Anda berguru sama saya, kan bisanya Anda di YouTube begini ya. Kalau secara takwa itu Anda harus menghadap kepada saya langsung.
Nah, langsung atau seandainya pakai online tuh Anda harus mengenali saya harus mengenali Anda. Berhubung saya nggak mengenali Anda, itu supaya Anda takwa, Anda harus cari guru. Selain mendengarkan dari saya, Anda harus cari guru yang cari, seperti saya dulu cari guru-guru, ibaratnya seorang pedagang tahu terus, walaupun nggak tahu, nyata cari terus, akhirnya tahunya sampai habis mendapat pelanggan. Nah, Anda juga begitu, mencari guru ya terus cari sampai temu. Saya dulu juga cari. Teman-temannya ya juga nyari, teman-teman semua juga nyari. Begitu. Ya, di samping berdoa harus nyari. Tapi awalnya berdoa. Tapi kadang-kadang belum berdoa, terus punya inisiatif untuk nyari. Kemudian punya terus berdoa. Tinggal orangnya itu bagaimana. Tinggal orang kan riwayat berbeda-beda di dalam untuk menempuh suatu keberhasilan. Terima kasih teman-teman. Ya, silahkan like, share, dan komen. Silahkan tanya, tulis di kolom komentar. Apa keluhan Anda? Mengapa Anda kok nggak semangat? Sebab kalau saya ceritakan semuanya nggak ada habis-habisnya. Ya, ada habis-habisnya. Yang lebih cepat, Anda langsung tanya saja. Like, share, dan komen, tanya, tulis di kolom komentar, sehingga biasanya lebih cepat itu. Kalau Anda tanya kan lebih cepat. Sebab kalau Anda nggak tanya kan saya nggak bisa mengontrol hati Anda sejauh mana, apa yang dipahami, mana yang belum. Saya kan nggak bisa mengontrol. Yang ngontrol kan Anda. Berhubung yang karena apa? Acara kerja kontrol evaluasi tindak lanjut itu penting. Kadang-kadang orang kalau nggak paham itu, setelah mengerjakan ya sudah, nggak dikontrol, nggak ditindaklanjuti. Begitu. Akhirnya apa? Ya nggak berhasil. Makanya berhubung ini yang kontrol Anda, hati Anda, kontrol apa yang kurang paham. Yang kurang paham ini ya sudah paham. Ini tanyakan, nanti insya Allah saya bikinkan video sesuai, atau ada video yang sudah jadi, atau kalau belum ada nanti saya bikinkan video itu. Itu teman-teman, itu lebih cepat. Contohnya saya menangani permasalahan di lapangan secara offline. Itu yang cepat itu saya tanya, saya tes. Istilah sekolah itu saya dikte ya. Dikte itu apa? Dites, ditanya. Pamannya 3 kali 3 berapa? Kalau jawabannya benar, ya sudah. Kalau salah, diajari lagi. Nah, itu cepat, itu lebih cepat. Cepat sekali. Setelah itu, kalau sudah cepat, tinggal tiap hari diberi video seperti video-video ini. Nah, itu jauh lebih cepat jadi profesional. Gitu. Karena saya mengajar itu mulai bujang dari sekarang, itu banyak perubahan-perubahan zaman. Itu ternyata sampai sekarang saya bisa mengikuti perubahan. Ya, teman-teman untuk mengurusi anak istrinya itu belum bisa, banyak yang belum bisa bikin video. Saya untuk mereka, untuk memberikan informasi pada anak istri saya sudah bisa bikin video, sehingga video saya ini tidak cuma bermanfaat untuk saya sendiri dan keluarga saya, juga bermanfaat kepada tingkat nasional, bahkan ada yang di luar negeri. Begitu teman-teman. Silahkan like, share, dan komen ya. Tanya, tulis di kolom komentar, tombol loncengnya ya. Apa atau Anda komen, saya sudah bisa berubah tentang ini, yang belum ini. Nah, itu kan itu jauh lebih sistematis.
sehingga kerja saya bisa produktif, lebih produktif lagi. Kalau sarana prasarana ini kan efisien ya, sehingga waktunya nanti jadi efisien. Sehingga efisien itu ya dengan waktu yang sedikit tapi bisa mendapat suatu pengalaman yang berbobot gitu loh, berbobot. Tentunya yang Anda tanyakan itu kan, kalau Anda bertanya atau Anda melaporkan hasilnya itu kan pada saat itu jauh lebih bagus. Dan yang Anda tanyakan itu permasalahan Anda, itu jauh lebih bagus daripada Anda pikir-pikir sendiri. Kalau Anda enggak tanya kepada orang yang membidanginya, kan Anda berarti kurang takwa. Akhirnya Anda enggak mendapatkan solusi. Ya, solusinya, wujud ketakwaannya bagaimana? Ya Anda harus menanyakan ya pada ahlinya. Siapa yang Anda anggap ahli? Kalau Anda menganggap ahli saya, ya silahkan Anda tanya pada saya, terbuka ya. Dan jawaban saya jujur. Jujurnya bagaimana? Saya nggak buru-buru mendapat uang ya. Yang penting saya dasari takwa. Pembicaraan saya ini otomatis sudah dijamin oleh Tuhan Yang Maha Esa, akan diberi rezeki, nggak disangka-sangka. Jauh lebih enak. Saya nggak pikir banyak, tahu-tahu ada rezeki datang, kan enak kan. Kalau kita sangka-sangka, wah ini supaya YouTube saya itu dapat banyak, bagaimana terlalu banyak mikir, akhirnya nanti kecapean. Tapi kalau modal takwa, yang penting tiap hari kita punya inovatif, kita kerjakan. Tiap hari punya inovatif, kita kerjakan. Jadi modal takwa itu kita selalu punya inovatif. Tapi kalau nggak takwa itu selalu, ini bagaimana ya supaya channel saya segera dapat uang banyak, bagaimana. Nah, itu kadang-kadang malah kecapean, nggak dapat uang. Dapat uang tapi harus kerja di luar kemampuan jantung kita. Kerja kita banyak orang yang mengajar. Nah, bagaimana caranya? Modal takwa saja enak ya. Kita besok punya kan janji Tuhan Yang Maha Esa, kalau takwa kan diberi solusi dalam permasalahan. Contohnya nanti kalau kita mau bikin YouTube, kalau ada permasalahan nanti punya ide-ide, diberi solusi, punya inovatif nanti kemudian dikerjakan ya. Itu saja. Nah, diberi saya nyatanya, saya juga diberi nggak disangka-sangka. Entah dari istri saya, entah dari anak saya, entah dari saya sendiri, entah dari mana. Nah begitu enaknya jadi orang takwa itu begitu itu. Tapi kalau orang yang nggak takwa, waduh, semakin apa itu menggebu-gebu, nggak takwanya semakin jantungnya diplosir di luar kemampuan. Akhirnya apa? Kalau sudah keterlaluan, ya akhirnya namanya jantung. Jantung itu kemampuannya ada batasnya. Kalau kita memperlakukan jantung di luar kemampuannya jantung, ya jantungnya makanya ada yang bengkak, ada yang pikiran juga gitu. Kalau di proses di luar kemampuan ya capek pikiran kita. Nah, yang enak bagaimana? Takwa saja. Waktunya tidur kita tidur. Akhirnya bagaimana? Setelah tidur bisa bugar. Akhirnya inovatif bisa tumbuh karena kecerdasan. Enak kan? Waktunya tidur. Waktunya kita konten yang apa itu bidangnya konten, yang bidangnya tani, fokus tani. Akhirnya kita saling takwa, punya inovatif dan barokah. Nggak usah pikir banyak, inovatifnya sudah keluar sendiri gitu loh. Tapi kalau nggak dasari takwa,